A Day in My Life with Umi Sanum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini aku lagi bikin A Day in My Life ya, dari aku bangun sampai mau tidur lagi. Ini yang pertama aku mau bangunin Sanum dulu ya guys. Ini sebenarnya aku udah sholat subuh, aku tidur lagi guys. Karena memang kadang suka gitu sih, suka masih ngantuk gitu, jadi aku tidur lagi. Nah biasanya kalau abis bangun tidur tuh Sanum pengen dipeluk dulu guys kayak tadi ya. Nah bisa selesai bangun aku langsung mau rapihin kasur sama buka gorden biar cahaya tuh masuk ke kamar. Sebenarnya sih aku bisa aja ya bikin kayak gini setiap hari, tapi mager banget guys. Bikin A Day in My Life itu benar-benar butuh effort ya. Nah ini jadinya aku mumpung mood aku lagi bagus, jadi aku beraniin untuk bikin kayak gini guys. Nah kita lihat aja akan seribet apa aku bikin A Day in My Life. Nah guys, ini aku rapihinnya asal-asalan aja karena kan ini pasti bakal acak-acakan lagi guys, hitungan detik juga atau hitungan menit lah. Karena ini sering banget dipakai rebahan sama aku guys. Kalau aku abis dari mana-mana aku suka rebahan lagi di kasur. Nah ini aku tilep-tilep aja ya, selimut sama sarung. Nah guys, ada yang samaan juga nggak sih kayak aku kalau tidur itu wajib pakai sarung? Kalau aku tuh wajib banget ya, kalau nggak ada sarung tuh aku nggak bisa tidur guys. Terus si bantalnya juga harus lepek. Kalau bantalnya masih baru atau masih keras itu aku jarang pakai karena nggak nyaman gitu loh. Nah ini udah selesai, aku mau langsung lanjut bikin sarapan buat Sanum karena dia udah lapar. Dia tuh kalau lapar tuh dia selalu ngomong ya, jadi aku kadang belum nawarin pun dia udah ngomong lapar duluan guys. Alhamdulillah banget ya untuk nafsu makannya Sanum tuh lumayan ini ya, meningkat gitu semenjak dia masuk sekolah. Nggak kayak dulu tuh dia susah banget untuk suruh aku makan tuh. Bisa makan 2 kali sehari juga dia udah untung banget ya. Nah sekarang ini dia malah lagi bagus-bagusnya, mungkin karena dia sekolah ya, terus ditambah ada les sama ngaji juga, jadi otaknya tuh berputar ya, berpikir, yang bikin dia gampang lapar. Ini aku bikinin dia telur bayam ya, karena dia kalau sayur bayamnya dimasak biasa dia kurang suka guys. Jadi aku akalin aja, aku goreng bareng sama telurnya kayak gini. Terus aku potong-potongin dulu guys, biar dia tuh gampang buat makan sendiri ya. Alhamdulillah sih Sanum ini udah nggak aku suapin lagi, jadi dia makannya tuh udah sendiri, asal udah dipotong-potong kayak gini. Nah guys, sambil nungguin Sanum sarapan, di sini aku mau lanjut siram tanaman aku yang ada di luar. Kebetulan ini belum naik ya matahari, karena sih katanya bagusnya itu kalau siram tanaman itu pas matahari itu belum naik. Nah ini aku habis siram tanaman, aku mau nyicil cucian piring yang udah numpuk ya guys. Nah di sini aku sistemnya nyicil ya, jadi kalau aku mau cuci piring tuh semauku aja, karena kalau dipaksain harus beres semua tuh kayak berat banget sih. Karena lumayan pegal juga guys cuci piring tuh, karena aku orangnya tuh pengen bener-bener kayak bersih gitu. Ditambah ini airnya itu kecil ya, aku belum pasang booster, jadinya bikin aku tambah males banget karena air yang keluar tuh bener-bener kecil banget. Jadi untuk ngebilas satu piring, satu gelas aja tuh lama banget guys ya. Jadi mau nggak mau aku cicil aja deh sampai beres, jadi nggak akan semua aku cuci. Next abis ini aku mau lanjut ngejemurin baju yang udah aku keringin dari semalam ya. Ini karena mataharinya lagi udah naik ya, kebetulan udah bagus, jadinya aku mau ya paksa-paksain deh, biarpun sebenarnya agak mager ya, tapi ya tetap aja ini udah kewajiban. Kalau nggak dijemur ya kapan keringnya. Ditambah kan aku masih ada antrian cucian yang belum masuk lagi ke mesin cuci guys, jadi aku harus jemur. Nah guys, ini jemuran aku sebenarnya baru setengahnya lagi tuh masih mesin cuci guys. Ini aku mau jemur dulu baju-baju aku sama baju suami aku dulu yang besar-besar. Aku jemurnya di jemuran lipat ini. Kalau untuk Sanum aku jemurnya di gantungan ya, beda. Karena nggak akan muat kalau semuanya aku jemur di sini guys. Oh iya, ini ada yang samaan gak sih kayak aku kalau ngejemur itu pakai bukan ngejemur. Kalau nyuci itu pakai jaring laundry kayak gini guys. Ada yang sama nggak? Ini tuh tujuannya biar si bajunya ini nggak gampang
ketarik-tarik, jadi nggak bikin cepet rusak gitu loh. Terus abis itu kenapa aku kalau bahasa Sundanya tuh aku gibri-gibri gini karena aku tuh ngeringinnya itu nggak full sampai kering banget, jadi aku cuman pakai mode yang paling rendah biar pewanginya itu masih nempel guys. Jadi memang agak basah ini, cuman yang penting nggak sampai netes si air cuciannya ya. Karena aku pernah waktu itu ngeringin sampai benar-benar kering, jatuhnya itu si pewanginya tuh nggak kecium sama sekali, jadi kayak percuma aja pakai pewangi. Jadinya aku putusin untuk pakai pakai mode yang paling rendah untuk ngeringin baju biar si pewangi itu masih nempel ya. Jadi cuciannya tuh masih wangi biarpun udah dijemur. Nah, ini aku lanjut jemurin baju Sanum ya guys. Nah, ini kalau baju Sanum aku jemurnya di sini karena baju Sanum tuh diantara kita bertiga paling banyak ya cuciannya ya. Karena kadang kalau anak-anak itu aku biasain dia ganti kalau sore buat tidur, buat siang gitu loh. Kalau kalau kita kadang dari pagi sampai besok lagi aku pakai daster yang sama ya. Karena kadang-kadang udah seharian aku pakai pun si daster aku itu kadang masih wangi ya guys. Jadi kayak sayang aja kalau aku mesti ganti. Nah guys, ini anak aku ya, Sanum, aku suruh bantuin aku karena ini bajunya dia. Jadi aku kayak bilang, ini baju kamu harus bantuin Umi ya untuk jemurin. Nah dia sih kalau misalnya disuruh bantuin gini emang nggak susah sih, selalu mau gitu anaknya. Biarpun memang nggak sampai beres, tapi yang penting dia ada effort buat bantuin Uminya biar cuman sedikit ya guys. Gak apa-apa, kita ajar dari dia kecil untuk bisa mandiri kayak gini, biar dia tuh nanti terbiasa untuk nyuci bajunya sendiri guys ya. Jadi nggak ketergantungan sama orang tuanya. Nah, ini ternyata masih ada sisa cucian ya yang suami aku, jadi aku lanjut jemurin. Dan kalian bisa lihat perbandingannya ya, cucian mana yang lebih banyak ya, cucian Sanum. Nah, habis ini aku lanjut bukain jendela kamarnya Sanum ya, biar matahari bisa masuk ke kasur, ke kamar maksudnya, ke kasur. Nah, ini sekalian aku mau naruhin baju-baju yang udah kering di kasurnya Sanum, karena kasurnya Sanum ini kosong melompong ya, jarang dipakai tidur guys, karena kita selalu tidurnya di kamar aku sama suami. Nah guys, ini tuh belum selesai ya, aku harus buka-bukain bajunya dari gantungan ya, terus aku harus lipetin juga. Kebayang gak sih kalau IRT itu sesibuk ini guys. Jadi kalau ada orang yang bilang nyuci tinggal nyuci, udah ada mesin cuci, iya juga, tapi kan tetap aja guys, ada beberapa cucian yang nggak bisa aku pakai ke mesin, dan ada juga yang ya kayak gini ya, tahapnya tuh masih lama gitu, masih harus dibukain dari gantungan, terus aku lipet-lipet, aku pilah-pilah yang khusus sama yang enggak. Jadi tuh nggak sesimpel itu loh baju bisa masuk lemari dalam keadaan rapi. Semua itu butuh proses ya guys, jadi nggak bisa langsung set tiba-tiba rapi masuk lemari, tuh nggak mungkin guys. Jadi kalian, apalagi cowok-cowok nih ya, yang menganggap kalau ini tuh pekerjaan yang bisa dilakuin siapa aja, iya juga, tapi kan butuh effort ya. Nggak semua orang tuh rajin gitu loh maksudnya. Nah, ini aku sempetin untuk me time sebentar ya guys. Ini aku mau ngemil dulu sama minum susu. Ini sebenarnya aku tuh pengen sambil nonton drakor sih sebenarnya, cuman aku sadar kalau nonton drakor itu nggak akan mungkin sebentar. Jadi aku mau me time aja lah, aku mau ngemil-ngemil aja sama minum susu aja. Karena waktunya mepet ya, waktu tuh terus berjalan gitu loh guys. Aku belum mandiin Sanum. Nah, ini aku udah selesai mandiin. Sebenarnya bukan mandiin sih, lebih ke dia mandi sendiri, cuman emang ada bagian-bagian tertentu yang dia nggak bisa jangkau, jadi tetap harus aku bantu ya guys biar dia bersih sempurna. Nah, ini untuk pakai baju sih dia alhamdulillah udah bisa sendiri ya, jadi untuk pakai baju aku nggak perlu pakein lagi. Nah, ini aku mau lanjut jemurin anduknya dia biar nggak gampang jamuran ya guys ya, karena kalau nggak langsung dijemur tuh kayak gampang banget jamuran atau gampang banget cetian gitu loh. Nah, ini aku langsung jemurnya di bawah matahari biar cepet kering ya. Beres ngejemur, ternyata ada abang-abang yang jualan keripik guys. Nah, ini kebetulan nih aku udah pernah beli juga, dan
emang enak sih guys, terus harganya juga murmer sih kalau kata aku. 25.000 tuh dapet 3. Menurut kalian ini murmer apa enggak? Kalau menurut aku sih ini murah ya. Udah gitu kita bisa pilih rasa juga. Aku di sini pilih yang original, yang asin sama yang pedes guys. Aku pilih 3 macam, lumayan lah. Kebetulan memang di rumah lagi nggak ada cemilan, jadi aku beli 25.000. Terus ya si abangnya tuh bilang kalau katanya dia baru lihat aku di sini, padahal sih aku di sini udah lumayan lama ya. Mungkin dianya aja yang jarang ke sini. Karena emang dulu aku belinya tuh udah lama banget ya guys, waktu aku masih ngebangun rumah ini. Jadinya kayak dia kayak udah pernah gitu aku beli, tapi udah lama banget guys. Dan dia juga mungkin baru jualan lagi. Nah ini aku langsung siapin sepeda aku ya buat nganter Sanum. Karena untuk sekolah ini tinggal ngitung berapa jam ya, mungkin sejaman lagi lah. Jadi aku udah siapin sepedanya di luar biar nggak repot nanti diburu-buru. Nah ini aku sambil rapi-rapihin lagi ya guys rumah aku, sambil nungguin waktu masuk sekolahnya Sanum. By the way ini aku udah mandi ya guys, aku mandinya tuh dari subuh. Karena kan kalau pakai skincare itu memang bagusnya itu dari pagi biar aku nggak repot siang-siangnya mandi lagi, karena aku aja udah repot kayak gini, mana bisa aku siang-siang mandi. Dan niatnya juga hari ini aku nggak akan make up dulu untuk ke sekolahnya Sanum, karena make up itu butuh waktu lama guys. Jadi aku pilih untuk nggak make up ya. Yang penting aku skincarean sama sunscreenan aja udah cukup banget. Ya guys, sambil nunggu waktu berangkat ini aku rapihin dulu area ruang tamu ya guys. Nah ini ruang tamu aku masih pakai playmate kayak gini ya. Aku belum beli sofa. Aku belum kebeli sofanya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki aku bisa beli sofa ya guys. Di sini aku lanjut mau nyapu. Nah ini kebetulan aku punya sapu yang menurut aku ini worth it banget deh buat kalian beli, karena dia itu udah ada pengkinya gitu. Dan pengkinya ini bener-bener kayak anti mainstream ya, jadi dia itu udah ada tutupnya gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen buang sampah yang ada sampahnya gitu ya, nggak cuma debu doang kan, kalau kita langsung buang keluar kayak nyampah, sama aja nyampah lagi kan di luar. Akhirnya aku beli yang ada satu setnya sama pengkinya kayak gini, jadi bisa langsung dibuang sampahnya. Nah udah gitu dia kelebihannya selain dia ada tutupnya buat si pengkinya, jadi debunya nggak akan bertebaran, dia juga ada sisirnya guys. Jadi kalau misalnya ada rambut-rambut sisaan rontok aku, itu bisa langsung ke sisir dengan sangat baik. Karena si sikat sapunya juga lembut banget guys, jadi dia gampang banget untuk keambil kayak gini tuh rambutnya. Kalian bisa lihat kan, jadi sesimpel itu guys, nggak perlu lagi kalian cabut-cabutin sendiri deh pakai tangan. Cukup kalian sisir aja ke pengkinya itu udah bisa keambil guys. Udah gitu modelnya juga elegan ya, alias minimalis gitu, jadi kayak enak dipandang aja gitu guys, nggak warna-warni banget ya. Kalau kalian suka estetik, kalian wajib banget beli ini. Habis nyapu aku mau langsung ngepel, karena memang kadang-kadang si Sanum itu kalau lagi makan itu dia suka di lantai guys, padahal aku udah kasih tahu kalau makan itu harus di meja belajarnya dia, biar kalau ada tumpahan atau apapun itu, kalau ada bau anyir kan tinggal dielap aja kan kalau dia di meja. Nah ini aku mau lanjut ngepel ya, aku angkat dulu playmate-nya ya, karena kalau ngepel itu aku pengennya steril ya, jadi lantai itu steril dari apapun. Nah guys, pel yang aku pakai ini bener-bener ngebantu aku banget. Udah gitu dia juga nggak bikin makan tempat gitu ya, karena cuman satu ember kecil ini doang ya. Udah gitu dia tuh higienis ya, jadi air kotor sama air bersih itu nggak kecampur guys. Kalau di pelan aku yang sebelumnya yang model panjang gitu ya, yang lebih panjang dari ini tempatnya, itu dia tuh air ngeringin sama air yang bilasan itu nyatu guys. Nah kalau ini enggak, dia itu air yang kotornya itu nggak bercampur sama sekali. Nanti aku liatin cara kerjanya tuh kayak gimana ya. Yang pasti ini pelannya itu enak banget dipakai, bisa menjangkau seluruh area yang menurut kita tuh sulit dijangkau ya, karena dia bisa dimasukin ke kolong meja. Terus juga dia itu di bagian kain lap untuk ngepelnya itu dia kayak ada semacam sikat lembutnya gitu loh guys. Nah ini aku bisa liatin ke kalian, ada noda ya barusan setitik gitu di tengah, dan itu bisa langsung hilang dalam waktu sekejap, padahal itu nodanya lumayan nempel gitu loh guys.
Nah ini dia, aku bisa liatin lagi ke kalian noda yang kayak noda sisa makanan kayak gitu-gitu tuh bisa langsung nempel. Nah ini dia yang maksud aku, jadi air bilasan sama air kotor tuh nggak nyampur, jadi dia bisa diangkat gitu guys. Udah gitu nanti aku kasih lihat juga ke kalian cara ngebilasnya tuh kayak gimana. Cukup ditarik aja tuasnya kayak gini, terus kita puter-puter, dan ini puter-puternya tuh gampang banget, nggak macet-macet. Dan ini kalau udah dibilas kalian bisa lihat nanti before sama afternya ya guys. Nah ini sebelum aku bilas ya, kalian bisa lihat sekotor apa ya, banyak rambut-rambut yang nempel. Nah dan ini after setelah aku bersihin ya, lumayan bersih ya guys, nggak banyak, nggak sekotor tadi maksudnya. Ya biarpun kelihatannya bersih lantai aku, tapi ternyata emang lumayan kotor juga ya. Nah ini salah satu keunggulannya, jadi di bagian embernya itu ada kayak sikat kayak gini, jadi dia bisa nahan si rambut-rambut yang ada di pelan kita ya. Oke guys, setelah beres pel buat ngabisin waktu sebelum nganter sekolah. Nah ini anakku udah siap, tinggal dipakein kerudung kayak gini aja. Terus aku suruh dia tunggu di luar deh, soalnya seperti biasa ya aku mau pakai sepeda, dan di depan rumah aku itu agak nanjak, jadi aku suruh dia tunggu di atas. Nah teman-teman, ini kita udah mau berangkat ke sekolahnya Sanum ya. Ini pertama kali kita keluar rumah itu ke sekolah Sanum dulu guys, baru nanti ngaji, baru nanti les. Pokoknya nanti ikutin aja deh keseharian aku sama Sanum hari ini. Oke guys, enggak seperti biasa, Sanum males nunggu di atas, jadi dia pengennya naiknya di depan rumah aja katanya. Ya udah nggak apa-apa ya guys, cuman mungkin emang naiknya nanti agak lambat aja dibanding kalau nggak ngebonceng ya, karena emang ini si gas sepedanya itu nggak sekencang motor guys, jadi nggak akan cepet pasti bagian tanjakan, tapi ya kita paksain aja. Nah guys, ini barusan tadi udah aku antar Sanum, aku nggak videoin ya, takut disangka alay videoin di sekolah. Jadi aku langsung pulang aja guys ya, aku juga males banget video-video di jalan sebenarnya ya. Ini aku juga tadi sambil makan keripik guys di jalan, terus aku ambil paket juga. Nah ini aku lanjut lagi menjadi ibu rumah tangga, yaitu mencuci. Ini yang aku bilang ya, nggak semua bisa dimasukin di mesin cuci ya, salah satunya ini ya seragam warna putih, mana ada bisa hilang noda di mesin cuci, nggak pernah aku nemu mesin cuci yang bisa ngilangin noda warna putih, apalagi di bagian kerah-kerah kayak gini yang hitam-hitam itu nggak bisa guys kalau cuman pakai mesin cuci. Itu sama ini juga nih spray ya, spray itu wajib aku racikin pakai racikan khusus guys, jadi kalau aku nyuci spray itu juga nggak bisa langsung di mesin cuci, karena noda-nodanya nggak akan hilang, kuman-kuman juga nggak akan mati. Jadi aku harus wajib pakaiin dia racikan khusus, plus ini juga pakai air panas ya guys. Kebetulan di rumahku udah dipasangin water heater, jadi aku nggak perlu lagi naher cai istilah. Nah guys, karena anak aku udah sekolah dan lumayan lama ya, sejam lama nggak sih, jadi aku pakailah buat nonton drakor sebentar guys, karena tadi kan nggak sempet tuh ya, aku nontonlah sekarang. Tapi ternyata nggak kerasa ya guys, sudah sejam lagi, dan akhirnya aku jemput anak aku. Sumpah ya, tadi nggak nyampe sejam acan aku nonton drakornya guys, karena ditambah nyuci juga. Habis pulang sekolah aku langsung lanjut nganter ngaji anak aku nih guys. Kebetulan pengajiannya itu emang gak jauh-jauh dari sekolah bimbanya ya, jadi aku dari bimba itu langsung on the way ke pengajian. Ya bisa lah melipir sedikit, nyantai dikit ke warung bisa, karena masuknya itu setengah 3-an ya. Nah ini bestinya udah nunggu guys, ini sebenarnya kita telat ya karena tadi kebanyakan nyantainya. Nah ini aku nganterin dia ke dalam. Nah ini udah selesai lagi guys, aku nggak videoin juga takut disangka alay juga ya guys. Oke lanjut aja, sebenarnya ini aku malu ya, ada gurunya dia di belakang guys. Nah ini niatnya mau langsung ke tempat lesnya, karena lesnya itu mulai jam 4 sore, tadi bubarnya itu setengah 4-an ya. Nah udah asar juga kan, jadi kita pakailah yang 30 menitnya itu untuk sholat asar guys di masjid deket-deket pengajiannya juga sih, masih satu wilayah, satu kampungan gitulah. Nah ini aku mulai ajarin dia sedikit-sedikit untuk biasain sholat wajib ya guys, karena ini dia udah mau masuk ke SD, jadi wajib banget untuk diajar sholat dari sekarang guys, biar memang masih bolong-bolong ya, tapi nggak apa-apa lah, masih berproses ya.
Nah ini kita langsung lagi on the way ya guys. Kalian nggak usah nanya ini HP siapa yang videoin, yang pasti ada lah pokoknya asisten gue ya, yaitu tripod gue. Pokoknya udahlah ya, kalian taunya udah beres aja kayak gini. Nah ini udah sampai ya guys di tempat les bahasa Inggrisnya Sanum. Nah ini juga temennya juga nggak lama udah nyampe juga ya guys, temen belajarnya Sanum. Nah ini sebenarnya aku ini udah capek banget guys ya, padahal cuma ngantar-ngantar doang tapi lumayan capek guys. Dan niatnya sih aku nggak mau nungguin guys, aku niatnya itu pengennya langsung pulang lagi ya, terus nanti aku jemput ya, biasanya sih gitu, biar aku tuh bisa sholat asar di rumah guys. Tapi aku sempetin dulu nih liatin Sanum belajar ya guys, aku pengen lihat dia gimana happy apa enggak gitu diajar les bahasa Inggris. Dan ternyata dia happy ya guys, karena kebetulan ini lesnya itu baru beberapa hari gitu loh guys, jadi aku masih lihat progresnya dia dan alhamdulillah sih dia happy aja ya. Nah ini kita udah pulang ya guys, dan emang lesnya itu lumayan lama ya, 1,5 jam. Jadi pas kita pulang itu sekitar 5:30 perjalanan aja udah hampir 20 menitan kayaknya deh, karena kan naik sepeda, jadi ya pulangnya agak malam gitu ya, udah maghrib gitu guys. Tapi pas banget, biasanya sih kita maghrib itu pas ajan itu pas nyampe rumah guys, biasanya ya kalau kita nggak melipir. Nah ini anak langsung lagi buat makan lagi karena dia udah lapar banget. Biasalah dia udah diperas otaknya untuk berpikir ya, dari pagi sampai siang sampai sore, jadi dia lapar lagi nih guys. Nggak apa-apa guys, pokoknya ini kulkas isinya stok Sanum semua nih rata-rata ya, untuk bapak sama ibunya tuh dikit banget guys, karena kita tuh orangnya mut-mutan gitu, kalau mau makan tuh kadang mikir dulu mau makan apa, nggak bisa di stok-stok gitu guys. Tapi untuk kali ini aku mau masak ya, ini udah aku siapin ya untuk suami aku. Ini kebetulan suami aku belum pulang, jadi kita masaknya dadakan, nggak di stok dari siang gitu loh guys, karena biar lebih enak aja kan, kalau dadakan tuh lebih fresh, lebih hangat gitu loh. Dan bener aja guys, ini nggak lama aku masak juga lumayan lama loh guys. Aku kan belum mandi, belum sholat maghrib, bla bla bla. Akhirnya setelah semua itu aku baru sempat masak ya guys. Nah ini nggak lama emang suami aku tuh datang guys. Masakan beres, suami datang, ntar kalian lihat ya di video ini, pokoknya liatin terus. Nah ini aku sengaja bikinin dia toge, biar biar subur aja ya guys, maksudnya biar bagus lah gitu pokoknya. Pokoknya kalian stay tune terus ya. Ini masakan aku sebenarnya masakan sederhana aja sih sebenarnya, tapi suami aku tuh suka ya. Terus di sini juga nanti ada salah satu masakan untuk lauknya itu yang anti mainstream, alias itu resep aku sendiri ya. Jadi kalian gak akan bisa nemu dimanapun ya. Itu resep bikinan aku soalnya. Oke guys, ini videonya aku percepat aja karena ini jujur li ya, kalau nggak aku percepat ini lama pisan guys. Nih tahu-tahu udah jadi aja ya kayak gini ya guys. Dan ini numis-numis kayak gini tuh aku nggak lama-lama sebenarnya guys, biar si togenya itu masih crunchy pas dimakan guys. Karena aku lebih suka toge yang masih crunchy gitu dibanding toge yang lemes-lemes. Nah ini kita lanjut lagi masak lauknya. Hari ini aku mau masak apa yo? Tadi kalian udah aku spill tipis-tipis kan, yang aku mau masak itu cumi sama kerang darah. Nah ini salah satu resep andalan aku ya guys, kalian bolehlah contek lah. Sebenarnya aku agak berat sih kalau dicontek begini, tapi nggak apa-apa, kalau emang bisa menjadi inspirasi ya silahkan boleh dicontek. Untuk bumbu dasarnya itu biasa aja, kayak bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau kalian mau lebih pedas boleh ditambahin cabai jablay juga. Nah untuk cabai jablainya itu kok sengaja aku masukin belakangan, karena biasanya kalau aku masukin barengan kayak gini dia suka angus gitu guys. Jadi untuk cabai jablainya kita masukinnya belakangan aja. Nah guys, di rumah kalian ada yang punya kayak gitu nggak sih, tatakan buat spatula, jadi biar kompor itu enggak kotor guys. Kalian wajib banget punya loh guys. Nanti pokoknya semua barang-barang yang aku pakai di video ini bisa bakalan aku taruh linknya di description box ya. Di caption juga aku akan tulis guys. Nah guys, ini aku tambahin lah cabenya terakhir ya, karena ini udah matang sebenarnya si cuminya guys. Sama aku tambahin kecap juga biar dia manis seperti aku guys. Nah oke, kita langsung aduk-aduk aja. Kalau kalian suka yang berkuah boleh ditambahin air, tapi aku sukanya yang kental kayak gini, karena lebih enak aja gitu guys, digado sama nasi tuh lebih mantep. Nah guys, ini aku sambil nungguin
suami aku sambil hihit lagi nasinya ya, biar dingin, biar enak nanti dimakan nggak panas. Nah guys, bener aja kan, suami aku tuh beneran datang guys pas masakan itu udah mateng, jadi pas banget guys. Dan di sini aku suruh dia untuk temenin anak aku isi PR dulu guys, aku kerjain dulu guys ya, dasar isi nggak tahu diri. Udahlah pokoknya ini jadi waktu dia untuk anak dia satu-satunya kan ya, isi PR doang sih, makanya aku kasih dia waktu. Oke guys, akhirnya tiba juga waktunya untuk makan ya guys. Ini kita udah siapin semuanya di lantai. Kita makannya di lantai aja guys ya, di lesehan kayak gini biar enak. Oke guys, makasih banget ya yang udah ikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian terinspirasi sama barang-barang yang aku pakai ya. See you next time di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.